Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Guru Ekonomi Bank Insan Cendekia, di mana pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang pembahasan soal kompetensi sains nasional tingkat kota tahun 2020 untuk mata pelajaran ekonomi. Baik, adapun materi yang akan kita bahas atau soal yang akan kita bahas berkaitan dengan materi tentang fungsi dan peran otoritas jasa keuangan. Ya, otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 2011. Jadi sebelum itu, fungsi dan peran otoritas jasa keuangan adalah di bawah atau diwewenangi oleh Bank Indonesia. Baik, lanjut kita ke soal. Oke. Baik, otoritas jasa keuangan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya, agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Diharapkan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan yang menjadi lebih profesional. Tujuan akhirnya yaitu untuk A. Menjadi lembaga keuangan yang profesional, B. Menjadi lembaga jasa keuangan yang akuntabel, C. Melindungi kepentingan konsumen, D. Menjadi OJK yang adil dan transparan, E. Mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Baik, adapun untuk menjawab soal ini kita perlu memahami dulu apa visi dan misi dari otoritas jasa keuangan. Ya, materi otoritas jasa keuangan termasuk materi yang sering muncul di dalam soal baik di olimpiade maupun di ujian nasional. Ya, karena lembaga jasa keuangan saat ini sangat berperan sekali di dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Ya, adapun tugas pengawasan, kemudian memberikan izin dan mencabut serta melarang kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu sebenarnya semua adalah tujuan akhirnya yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen. Jadi dari sini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa tugas jasa atau tujuan akhir, sebab yang ditanyakan di dalam soal adalah tentang tujuan akhir lembaga keuangan. Ya, adapun setiap opsi yang ada sebenarnya merupakan bagian dari visi dan misi otoritas jasa keuangan. Namun yang ditanyakan adalah tujuan akhirnya. Maka yang paling tepat jawabannya adalah C, option C. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, Pak Guru akan menampilkan informasi yang diambil dari beberapa artikel. Ya, apa saja? Ya, mari kita ke slide yang selanjutnya. Ya, itu dia tujuan. Nah, di mana di situ kita melihat tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ya, maka option yang paling tepat adalah C. Oke, selanjutnya ada juga tentang informasi yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan, termasuk dasar dibentuknya jasa keuangan itu, yaitu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Ya, inilah yang menjadi kemudian dasar hukum didirikannya otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan juga ya bukan hanya mengatur tentang lembaga-lembaga keuangannya, namun juga termasuk dalam mengawasi pasar modal. Ya. Jadi wewenang otoritas jasa keuangan yang berkaitan dengan pengawasan,
kemudian membuat aturan, memberikan izin dan mencabut izin lembaga-lembaga keuangan itu kemudian yang sebelumnya menjadi tugas dan wewenang Bank Indonesia, kemudian setelah tahun 2011 kemudian diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saling berkoordinasi. Ya, baik. Saya kira cukup untuk materi tentang Otoritas Jasa Keuangan ini. Adapun kata kunci yang harus kita ingat, yang sering harus kita perhatikan, yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan, ingat saja pengawasan, pemeriksaan, perlindungan, pengaturan, pemberian izin, ya itu semua pasti jawabannya adalah wewenang, tugas, atau hal-hal yang berkaitan dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada ingin bertanya atau ingin berkomentar, silakan tulis di kolom di bawah. Sampai jumpa lagi di soal-soal selanjutnya. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.